Ketegangan memuncak di jembatan Golden Hind ketika laporan pergerakan armada depan terdengar. Sistem penghalang sudah diaktifkan sepenuhnya, namun konsumsi batu sihir makin membengkak. 20 kapal kecil maju dengan pola yang agresif, sementara 3 kapal lain tetap berada di barisan belakang. Perlahan tetapi pasti, mereka menutup jarak, memaksa Golden Hind mundur sambil tetap menjaga formasi. Situasinya memburuk dengan cepat. 2 kapal menengah musuh bergerak dari belakang dan menutup jalur mundur Golden Hind. Dalam sekejap mata, kapal itu terjebak dalam pengepungan tak langsung. Hujan tembakan sihir terus menghantam penghalang, dan meski tembok naga terbang menahan semuanya, konsumsi sihirnya melonjak ke titik berbahaya. Abel menilai keadaan dengan tekanan yang meningkat. Musuh menembak tanpa mendekat ke jarak tembak balasan, menjaga kendali atas pertempuran. Di baliknya, Golden Hind mulai kehabisan tenaga, sementara kapal-kapal kelas Mars lawan terus menekan dari jarak aman. Di tengah situasi itu, perhatian Abel tertuju pada satu sosok di sudut anjungan. Rio berdiri sambil merenggangkan tubuh dan menyesuaikan pernapasan. Gerakannya seperti atlet yang menunggu aba-aba untuk turun ke lapangan. Ketika mata mereka bertemu, Rio memberikan isyarat bahwa dirinya siap kapan saja. Melihatnya, ketegangan di bahu Abel seketika luruh. Strategi baru terbentuk dalam pikirannya, strategi yang mengandalkan seluruh kekuatan yang tersisa dan terutama mengandalkan Rio. Perintah dirumuskan. Golden Hind harus menabrak langsung ke pusat armada, kapal raksasa yang disebut pulau. Untuk melakukannya, mereka harus melepas penghalang sendiri, lalu mengandalkan satu orang, Rio, untuk menjaga seluruh kapal tetap utuh. Rio melangkah maju ke bagian terdepan anjungan. Ia menempelkan tangan pada tiang penyangga, menstabilkan tubuhnya seperti seorang penyihir yang hendak memanggil seluruh elemen di sekelilingnya. Ia berhenti memperhatikan layar proyeksi sebab penglihatannya tak lagi mengandalkan mata. Ia mengaktifkan 2 sihir sekaligus. Sihir sonar aktif memancarkan gelombang halus ke segala arah, menjalar melalui uap air yang ada di udara. Sementara sonar pasif menangkap setiap getaran balik, setiap dentingan, setiap tarikan mesin, setiap tekanan udara dari tembakan musuh. Golden Hind menjadi seperti kapal selam tanpa jendela, dan Rio mengambil alih seluruh persepsinya lewat getaran. Dunia di sekelilingnya berubah menjadi jaringan resonansi besar. Tiang kapal menjadi konduktor bunyi, dinding kapal menjadi papan getaran raksasa. Bentuk dan posisi kapal-kapal musuh tergambar jelas dalam pikirannya meskipun matanya tertutup kabut. Setelah memetakan semua arah, Rio mulai melapisi Golden Hind dengan perlindungan baru. Ia mengerahkan 50 lapis dinding es, 10 lapis dasar yang kemudian diperlebar dan ditumpuk 5 kali, membentuk kubah pelindung bertingkat yang menutupi seluruh badan kapal. Dinding-dinding itu saling menyokong, menyerap momentum, dan memantulkan serangan yang lolos. Namun itu belum cukup menghadapi tembakan simultan dari 20 kapal. Maka ia memanggil sihir berikutnya. Kabut hujan. Generasi berkelanjutan menyelimuti ruang di depan kapal. Butiran embun kecil melayang seperti tirai tak terlihat. Setiap partikel uap air dibuat bereaksi terhadap energi sihir. Begitu tembakan menyentuhnya, embun itu meledak menjadi cahaya kecil yang menghilangkan sihir musuh seketika. Serangan meriam berubah menjadi kilatan-kilatan putih yang padam sebelum mencapai dinding es. Ketika penghalang utama Golden Hind akhirnya dimatikan, seluruh pertahanan kapal kini berada di tangan Rio seorang. Gelombang tembakan musuh menghantam perlindungan barunya. Sihir mereka terurai menjadi cahaya anihilasi di kabut hujan. Lalu sisa energinya ditahan oleh dinding es yang berlapis-lapis. Suara retakan halus terdengar. Namun setiap lapisan yang retak langsung digantikan lapisan baru yang kembali membeku. Rio mengencangkan pijakannya. Setiap tarikan napas memanggil uap air baru. Setiap hembusan mengunci formasi perlindungan. Dari belakangnya, Golden Hind memulai akselerasi penuh. Mesin ditingkatkan ke daya maksimum. Tekanan sihir di seluruh badan kapal melonjak. Rio merasakan getaran mesin itu melalui alas kakinya. Ia memperkuat perlindungan pada bagian haluan, menebalkan lapisan es hingga lebih padat. Golden Hind mulai menerjang maju. Kapal-kapal kecil, musuh mundur serempak, namun tetap menembak.
Serangan tiada henti datang seperti hujan batu, tapi Rio terus menahan semuanya. Setiap hantaman sihir dirasakan sebagai getaran di tulang keringnya, namun tak satu pun tembakan mencapai badan kapal. Dengan perlindungan Rio yang menyelimuti Golden Hind, kapal itu akhirnya membuka jalan dan melaju lurus menuju pulau, basis inti musuh. Serangan penentuan pun dimulai. Scene pun kini berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari pasukan manusia langit. Pertahanan musuh berubah secara tiba-tiba. Sihir yang sebelumnya berelemen angin kini beralih menjadi elemen air. Para staf menduga bahwa musuh bermaksud memperkuat kapal mereka dengan lapisan es. Temuan itu terdengar absurd bagi Komandan Zola, apalagi penelitian bangsa Romaneke telah menetapkan bahwa pertahanan berbasis elemen air hampir tidak mungkin diwujudkan oleh manusia biasa. Livia sempat teringat pada seseorang penyihir air berambut hitam, mengenakan jubah Raja Peri Air, memegang pedang milik Raja Peri Air, dan tubuhnya memancarkan faktor peri yang meluap. Sosok yang pernah bertarung di Istana Kristal ibu kota. Namun, bayangan itu hanya lewat sekejap sebelum ia kembali fokus pada ruang kendali. Laporan demi laporan memenuhi udara. Sebagian besar tembakan meriam menghilang seketika karena anihilasi. Peluru yang berhasil menembus pertahanan musuh pun terpental tanpa bekas. Para staf mendiskusikan kemungkinan tentang dinding es atau penghalang aneh yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Kebingungan mereka dapat dimaklumi. Tidak ada kapal sekuat itu di seluruh Santuario, apalagi kelas Terra milik mereka. Kecurigaan pun mengarah pada hal sang vampir pandai besi. Rumor mengenai kemampuannya menguasai 6 atribut ahli alkimia dan menciptakan pedang luar biasa memberi alasan yang cukup bagi para staf untuk menenangkan diri. Mereka tidak tahu bahwa pertahanan musuh bukan alat alkimia, melainkan sihir murni yang digerakkan oleh seseorang di dalam Golden Hind. Ketegangan meningkat ketika kapal musuh melaju cepat. Layar pemantau menampilkan gerakannya yang tidak wajar. Para staf mengira musuh berniat melakukan tabrakan, tetapi kapal Terra yang 5 kali lebih besar jelas tidak akan tenggelam hanya karena ditabrak. Komandan Zola menyimpulkan bahwa tujuan musuh bukanlah benturan, tetapi infiltrasi langsung ke dalam kapal mereka. Perintah pun dikeluarkan. Semua pasukan gladiator diaktifkan dan diarahkan menuju titik potensi masuknya musuh. Golem humanoid itu memang biasanya digunakan untuk mendarat di darat, tetapi situasi darurat memaksa penggunaannya di dalam kapal Terra. Livia memahami mengapa staf terlihat gemetar. Seluruh kejadian ini berada jauh di luar dugaan siapapun. Peringatan tabrakan menggema ke seluruh kapal, dentuman keras menyusul. Golden Hind menabrak gudang daya ke-7. Meskipun kapal berguncang, mesin apung tetap stabil. Perintah lanjutan segera diberikan. Gladiator diarahkan untuk menghadapi musuh yang mungkin memasuki area benturan. Namun, tak lama kemudian laporan mengejutkan masuk. Semua mesin gladiator berhenti secara bersamaan. Seluruh unit yang tersebar di berbagai sektor kapal tiba-tiba kehilangan daya. Julius mengeluarkan alat pemindai geomagnetik darurat. Angka pada layar menunjukkan nilai abnormal. Angka yang seharusnya tidak mungkin muncul di dalam kapal yang berada dalam perlindungan dinding khusus. Nilai itu sebelumnya stabil. Artinya sumber anomali itu tidak berada di kapal Terra sejak awal, tetapi kini telah memasuki kapal. Livia segera memahami penyebabnya. Hanya satu sosok yang dapat menghasilkan nilai abnormal setinggi itu. Seorang penyihir air berfaktor peri yang pernah ia lihat. Seseorang yang kini pasti berada di dalam kapal musuh dan telah menjejakkan kakinya ke kapal Terra. Penjelasan pun disampaikan kepada Komandan Zola. Gladiator berhenti bukan karena kerusakan teknis, tetapi karena mekanisme daya mereka mendeteksi faktor peri yang meluap dari tubuh penyusup tersebut. Mesin berbasis sistem geomagnetik tidak mampu berfungsi di dalam anomali semacam itu. Kapal Terra sendiri tidak terpengaruh karena mesin apungnya berada di dalam inti pelindung. Setelah mendengar itu, Komandan Zola mengambil keputusan cepat. Gladiator tidak lagi dapat digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Jika penyihir itu naik ke kapal, dialah satu-satunya ancaman yang harus dihentikan. Livia menerima tugas tersebut. Ia diperintahkan untuk menghentikan penyusup itu dengan segala cara selama ruang komando aman. Ia segera bergerak menuju ruang rapat pertama, lokasi yang dipilih sebagai titik pertempuran.
Sementara itu, di Golden Hind, Abel menyerahkan kendali kapal kepada Kapten Eden. Ia memimpin tim serbu beranggotakan Red Sword dan Rio. Tujuan mereka sederhana, menembus kapal Terra dan memaksa komandan menyerah dengan ancaman pedang ataupun tembakan meriam dari jarak dekat. Dalam perjalanan melintasi lorong kapal Terra, kelima orang itu berulang kali melewati sejumlah golem yang berhenti. Tubuh-tubuh kecil berukuran 1,5 meter itu membeku di tempat. Rio selalu menunjukkan campuran kegembiraan dan kesedihan setiap kali melihat golem yang tak bergerak. Ia merasa senang karena bisa melihat golem dari dekat, tetapi juga sedih karena berpikir para golem itu ingin bekerja, namun tidak bisa akibat perawatan yang buruk. Ia tidak mengetahui bahwa penyebab berhentinya golem-golem tersebut adalah dirinya sendiri. Tubuhnya memancarkan faktor peri yang sangat kuat, begitu kuat hingga seluruh golem asli yang bergantung pada sistem geomagnetik berhenti bekerja dan tidak berani mengangkat senjata terhadapnya. Abel meragukan dugaan Rio tentang perawatan buruk. Terlalu banyak golem yang berhenti bersamaan, namun karena tidak memiliki penjelasan lain, ia menerima alasan itu begitu saja. Berbeda dengan para golem, para awak kapal justru terus bergerak mendekati kelompok Rio dan Abel. Rio tanpa ragu sedikit pun mulai mengangkat tangannya. Ia memanggil Squall dan Ice Coffin, membuat angin tajam dan hawa beku menyapu lorong itu dalam hitungan detik. Satu persatu para awak berambut ungu itu berhenti bergerak, membeku dalam diam, menjadi patung es yang rapuh namun mengerikan. Leihya dan Rin sempat berkomentar bahwa perjalanan menjadi jauh lebih mudah berkat kehadiran Rio. Rio merasa malu dengan pujian itu, sedangkan Abel hanya memandangnya dengan tatapan tenang seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Rio dapat merasakannya. Ada sesuatu yang ingin dikatakan Abel, meskipun bukan tentang dirinya. Leihya dan Rin kemudian mengingatkan bahwa mana itu terbatas, dan menggunakannya sembarangan akan menimbulkan masalah besar di saat darurat. Kemampuan mereka menengahi situasi terlihat lebih dewasa dibandingkan Rio, hasil dari waktu panjang yang mereka habiskan bersama Abel. Pada akhirnya, Abel pun memilih tidak mengatakan apa-apa. Ketika mereka mulai bergerak lagi, Abel bertanya apakah Rio mengetahui jalur menuju ruang kendali. Rio mengakui bahwa ia memang sudah menelusurinya menggunakan aktif sonar, namun ia mulai merasa ada kejanggalan. Dalam kondisi berbahaya seperti ini, menurutnya sebuah kapal seharusnya menutup dinding pemisah di seluruh koridor. Leihya membenarkan hal itu, menyadari bahwa jika kapal terendam air atau menerima serangan musuh, jalur akan ditutup. Karena itu, kenyataan bahwa sebagian besar koridor tertutup, namun jalur menuju ruang kendali justru sengaja dibiarkan terbuka, membuat situasinya terasa tidak wajar. Abel hanya bisa menyimpulkan satu hal. Ada kemungkinan besar ini adalah jebakan. Meski demikian, mereka semua sadar bahwa ruang kendali adalah sasaran utama dan mereka tetap harus menuju ke sana. Rio menambahkan bahwa di sepanjang jalur tersebut ada dua reaksi mana yang sangat familiar baginya. Reaksi yang mengingatkannya pada seorang wanita bercahaya dan satu sosok berambut ungu yang ia sebut sebagai Purple Hair nomor 1. Leihya, Rin, dan Warren tidak mengerti istilah-istilah Rio, namun Abel tampaknya memahami maksudnya. Ia mengenali bahwa sosok berambut ungu itu kemungkinan besar adalah pria yang sebelumnya terlibat konflik serius dengan mereka. Ketika Rin kebingungan, Abel menjelaskan bahwa pria itu adalah seseorang yang tubuhnya pernah dibuat penuh lubang. Beberapa menit kemudian, kelompok itu tiba di ruang rapat pertama. Di tempat itu, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, telah menunggu mereka. Melihat salah satu dari mereka, Rin langsung teringat pada sosok yang pernah ia hujani serangan hingga tubuhnya berlubang. Rio pun mengingatkan bahwa Rinlah yang melakukan itu, sesuatu yang membuat Rin sedikit panik meskipun Rio sendiri sudah mengetahui kebenaran itu. Ia pernah mendengar cerita tentang bagaimana Rin dengan teknik bullet rain pernah membuat musuh itu berada di ambang kematian. Namun, kemarahan yang terpancar dari Julius, sosok berambut ungu itu, tidak tertuju pada Rin. Tatapan tajamnya justru mengarah pada Abel. Julius mengenal Abel sebagai pria pedang sihir yang pernah memenggal kepalanya di ibu kota. Mendengar itu, kelompok lainnya terkejut dan menatap Abel. Namun Abel hanya menerima kenyataan itu dengan tenang.
Situasi menegang ketika wanita bernama Livia menyatakan bahwa jika Rio tetap tinggal, maka yang lain boleh melanjutkan ke ruang kendali. Mereka menginginkan Rio saja. Abel sempat memastikan maksud kata bridge, dan setelah mengerti bahwa yang dimaksud adalah ruang kendali kapal, ia bertanya apakah mereka benar-benar diizinkan lewat jika meninggalkan Rio seorang diri. Rio pun langsung menyatakan bahwa ia akan tetap tinggal tanpa ragu sedikit pun. Baginya, jika kehadirannya membuat kelompoknya bisa melanjutkan misi, maka itu sudah cukup. Sebelum pergi, Abel sempat berbisik pada Rio bahwa jika situasi berubah menjadi buruk, ia harus melarikan diri tanpa memedulikan mereka. Rio mengangguk meyakinkan Abel bahwa ia memahami maksudnya. Livia kemudian menunjukkan arah menuju ruang kendali, dan Abel meninggalkan ruangan bersama 3 anggota lainnya. Kini, hanya Rio, Livia, dan Julius yang tersisa dalam ruang rapat yang luas itu. Furnitur telah dipindahkan ke sudut ruangan, menunjukkan bahwa tempat ini sengaja dipersiapkan sebagai arena pertempuran. Meski demikian, Rio masih mencoba menawarkan pembicaraan damai, namun Livia langsung menolaknya, menegaskan bahwa pertempuran tidak dapat dihindari. Bahkan ketika Rio memprotes bahwa pertarungan 1 lawan 2 tidak adil, Livia menyatakan bahwa Julius hanya menjadi saksi dan bahwa pertempuran ini adalah duel 1 lawan 1. Livia kemudian menjelaskan bahwa mereka diperintahkan hanya untuk menahan Rio. Namun ia serta rakyat Romaneke dapat merasakan sesuatu yang disebutnya sebagai faktor Peri dari tubuh Rio, sebuah kekuatan yang menurut intuisi Livia sangat berbahaya. Bagi Livia, keberadaan Rio saja sudah cukup menjadi ancaman besar. Rio tidak dapat menerima alasan itu dan menyatakan bahwa ia bahkan tidak melakukan apa-apa. Namun Livia bersikukuh bahwa intuisi itulah yang menjadi dasar vonisnya. Seiring percakapan berlangsung, mata Livia mulai memancarkan cahaya biru. Rambut ungunya turut bersinar, menyebarkan kilau yang perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Rio menyadari bahwa lawannya bukanlah sosok biasa. Livia tampak bangga dengan kekuatannya, dan keyakinannya terhadap intuisi tersebut semakin membuat Rio sadar bahwa tidak ada lagi ruang untuk berdamai. Menerima kenyataan bahwa kata-kata tak lagi berguna, Rio akhirnya menyatakan bahwa pertempuran ini adalah bentuk pembelaan diri. Ia mengeluarkan pedang airnya dari dalam tubuh, sebuah wujud sihir yang hanya dimilikinya sebagai water magician. Tanpa mereka sadari, keduanya memperkenalkan diri layaknya kesatria sebelum duel besar. Livia memperkenalkan dirinya sebagai Livia dari keluarga Aurelius. Rio menyebut dirinya sebagai petualang kelas C, Rio Mihara dari kerajaan Knightley. Dan dengan itu, tirai pertempuran mereka pun terbuka, dengan udara yang terasa semakin berat, dan cahaya biru serta percikan air yang mulai berputar di udara seperti pertanda badai yang akan pecah.